Om, gua mah butuhnya MPV yang 7 seater, mesin kecil aja, yang penting irit, fiturnya lengkap, body kitnya cakep, ada Android Auto, Apple CarPlay, ada. Ini namanya Daihatsu Xenia 1300cc tipe R ADS CVT 2025 ya. Injek rem, tombol start stop, MID-nya lengkap, ada tanggal juga, pintu kebuka, setir miring diingetin, jadi kita nggak pas ngegas langsung jedar ke objek lain. Dan juga multimedianya 9 inci, sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, gile nggak tuh? Xenia 1300cc R ADS CVT ini adalah persembahan dari Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD yang mengingatkan Driving Indonesia bahwa masih ada line up dari Daihatsu yang memberikan resep yang serba pas untuk masyarakat Indonesia ya, serba nikmat tapi nggak berlebihan, yaitu si Xenia 1300cc R ADS ini. Terima kasih kepada Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD. Daihatsu itu tahu banget kebutuhan masyarakat Indonesia, dan biasanya di kelas LMPV dia tuh tahu banget ya, masyarakat Indonesia tuh nggak butuh yang mesinnya cc-nya gede-gede, larinya kencang-kencang. Walaupun ini juga nggak pelan, tapi mesinnya itu cuma 1300cc, irit, responsif, tapi fiturnya melimpah banget. Sebagai contoh, ini lampu ya. Lampu ya memang sih di tipe X pun sudah dapat lampu yang LED. Makanya Daihatsu itu royal banget untuk memberikan lampu perlampuan. Di Xenia meskipun yang 1300cc sudah diberikan lampu LED seperti ini, dan ini by beam ya, jadi lampu tembaknya pun sudah LED. Dan di tipe R sudah diberikan fog lamp. Meskipun fog lampnya ini masih halogen, tapi Drive Indonesia tidak pernah komplain soal fog lamp halogen, karena fog lamp itu fungsinya adalah untuk menyapu sisi-sisi jalan ketika gelap atau berkabut. Jadi ini sangat membantu kalau misalnya Anda mengemudi di malam hari di luar kota yang tidak ada lampu jalanan misalnya. Penting banget fog lamp, kenapa harus dihilangkan sih di mobil-mobil baru zaman sekarang? Dan yang paling terlihat dari tipe R ADS ini adalah body kitnya ini. Ini body kitnya tidak berlebihan ya, cakep asli. Drive Indonesia bilang ada tipe di atasnya dia lagi, sebenarnya tipe R ADS X, body kitnya tuh lebih lengkap. Tapi sejujurnya Drive Indonesia merasa yang R ADS ini paling pas gitu, majus banget gitu ya, ibaratnya kena di hati untuk desain body kitnya. Liuknya ini tidak terlalu tebal ya, jadi add-onnya ini janggutnya tidak terlalu tebal, pas-pas aja. Dan di bawah sini ditambahkan aksen merah yang dari depan ke side skirt sana sampai ke belakang pun tetap ada. Dan ini nanti kita akan bahas, tapi menyambung aksen merahnya ini juga dengan tema di interior si Xenia 13R ADS ini. Nah, kalau untuk perbalutan ban dan velg memang untuk Xenia 1300cc masih sama ya. Tipe X, tipe R mendapatkan velg ring 15 dengan warna gunmetal grey begini ya, agak-agak JDM gitu, dengan ban ukuran 185/65 ring 15. Tapi berlanjut ke sisi samping dan belakang ini, ingat ya, stiker-stiker ini harusnya polos ya, jadi cakep gitu kayaknya. Dan di samping ini ada tambahan tadi, lanjutan dari depan, yaitu adalah side skirt yang menyambung hingga bumper belakang ini. Ada aksen merahnya di bawah sana dan ada tulisan ADS di situ, dan itu bahannya jeglok, jadi 3D ya, bukan cuma stiker di situ. Kemudian menyambung ke bagian belakang yang menurut Drive Indonesia ini adalah MPV DNGA 7 seater dengan desain yang terpas. Di antara semua varian-varian DNGA, Daihatsu dan Toyota, Drive Indonesia merasa ini pas banget. Kenapa? Karena nomor satu ya, tunggu, kita belum bahas yang itu dulu. Ini lucu. Drive Indonesia dia suka, ini bukan menyambung-nyambungkan, dia nggak meniru-niru Toyota ya, menyambung-nyambungkan lampu dari kanan ke kiri, itu ciri khas Toyota sekali. Kalau Daihatsu ya tidak, dia memutus dan memberikan garnish hitam gloss ini di sini, membuat kesannya seperti kumis, tapi upmarket sekali gitu desainnya. Dan tidak nyeleneh, masih menyambung dengan
desain diffuser di belakang ini yang sporty gitu. Tidak chrome gitu, makanya dia hitam gloss, makanya kesannya tuh sporty gitu ya. Menyatu dengan tema dari tambahan add-on belakang RADS Xenia 1300cc ini. Lekuk add-on belakangnya pun tipis ya, tidak terlalu tebal, jadi tambahannya tidak terlalu bulky gitu. Dan menyambung warna merah ini dari depan ke belakang, list merah ini, serta ada diffuser di sana. Tidak lupa juga untuk tipe RADS di sana sudah mendapatkan shark fin antena, dan di bawah sini ada kamera mundurnya. Bicara mesin permesinan, Xenia 1300cc RADS ini mendapatkan mesin 1NR VE yang juga ada di Sirion dan juga sebenarnya sudah ada di Xenia dan Avanza gen sebelumnya yang 1300cc ya. Menghasilkan tenaga 96-97 horsepower di 6000 rpm dan torsi 122 Nm di kira-kira rpm 4200 ya. Nggak kecil juga, bedanya tuh cuma sekitar 9 horsepower dari yang 15. Makanya kita tertarik untuk ngaduin sama Rocky yang itu 1200 NA kita aduin ya. Pengen tahu nih, selisih cc cuma 100 soalnya. Dan untuk unit ini tenaga 97 horsepower tersebut disalurkan oleh DCVT-nya Daihatsu ya. Jadi dia ada semacam mode rasio gigi kasar untuk kecepatan di bawah 60. Baru setelah itu planetary gear masuk, jadi rasio gigi halusnya lebih panjang dan menyalurkan tenaga tersebut ke roda depan. Jadi sehingga karena ada semacam dua mode rasio tersebut, jadi mobil ini dari kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi cukup responsif namun tetap irit. Makanya mesin 1300cc tersebut dirasa cukup. Makanya ntar kita akan aduin sama Rocky tadi dan buktikan bahwa 1300cc ini cukup untuk memboyong MPV sebesar si Xenia 7-seater ini. Untuk mereview bagian kursi belakang si Xenia 13R ADS ini, ada Om Jin kursi belakang yang lagi puasa. Ngabuburitnya di Xenia 13R ADS punya Om Jin. Wah. Apaan orang tidur ya? Nanggung nih jamnya. Ini namanya apa Om? Fitur apa ini? Kok bisa begini? Ini katanya sih namanya sofa mode ya. Sofa mode. Kaki lu nggak sampai ujung loh, masih bisa loh. Ya bisa. Gila, ini buat orang 2 meter masih bisa nih. Galah juga bawa masuk. Galah masuk. Wih gila, rata loh ya. Rata loh. Dan kalau mau dilihat-lihat belakangnya masih ada legroom loh. Ih, lumayan. Ih, buat ngabuburit. Ih, ini kalau pakai supir kayak naik Crown Om Jin. Iya juga sih. Iya kan? Kayak mobil premium gitu ya. Kayak naik Toyota Century atau Crown gitu, kursi iya. kakinya bisa selonjor gitu. Dan iya. kalau ada babysitter di belakang masih bisa masuk. Udah. Ayo cepet nyetir. Jangan gitu. Jangan gitu kamu. Iya, tapi sebenarnya sofa mode ini bukan cuma dipakai kalau lagi parkir gini ya. Dipakai sambil nyetir pun jalan. Ternyata bisa loh. Tinggal pakai seat belt jalan. Iya, nggak mengganggu pengemudi sama sekali. Keren. Xenia 13R ADS. Oke, lain daripada itu sebenarnya apa nih? Oke. Posisi duduk tinggi. Posisi duduk kan lu yang begitu. Ntar posisi duduk gua aja deh. Soalnya kan gua yang posisinya duduknya nyaman kayak duduk biasa nih. Center duduk posisi asisten nih, ya kan? Kayak batik lagi. Kalau bos mah gini duduknya. Bukannya supir ya? Ya udah, iya aman aja. Nah, tapi di belakang sini ada AC double blower. Yang ini beneran dingin ya, langsung dingin, bukan sekedar memblow udara dingin dari AC depan ya. Dan ada aksen merah-merah ini nih di kursinya, stitching merah, tubing merah yang menyambung dengan side skirt merah dan juga trim-trim merah di depan sana. Kemudian ada cup holder di sana, di sebelah sini. Jadi mobil ini penyimpanannya banyak ya. Cup holdernya gede kan. Di bawah sini juga. Kemudian ada charger ya di sini. Lubang charger 2. Jadi Anda bisa sambil
nonton, main tablet gitu ya, main handphone di situ. Nah, kalau untuk posisi duduk dengan kondisi sofa mode begini aja, itu Om Jin masih saja. Tambahin lagi ya di atasnya Om. 5 Om. 10 jari di atas. 10 jari di atas kepala Om Jin, kursi belakang dengan tinggi 181 cm dan kakinya di sana masih jauh ya. Nah, kalau untuk ruang kaki Drive Indonesia, lihat ya di sini. Tinggi Drive Indonesia 176. Ruang kakinya masih setelapak tangan. Lagi Om, tambah 5 Om. Ya, 9, 4 lah, 4. Jadi 9 jari ke depan. Kursi pengemudi, ini posisi mengemudi Drive Indonesia 176 cm untuk POV. Lega sih, memang mobil ini lega. Nggak bercanda leganya. Dan bukan cuman itu, di belakang sana, kalaupun kita kebagian duduk di belakang sini dan legroomnya kurang, ini baris depannya, baris keduanya ini bisa fleksibel maju mundur. Coba Om Jin. Tuh, jauh banget kan? Langsung jaraknya. Depan masih lega lagi. Di depan masih lega Om Jin. Iya, masih. Kaki lu masih gak ketemu ya? Masih jauh. Masih berapa jari tuh coba? Masih bisa 4 jarian ke depan. 4 jari. Jadi di belakang sini lega banget. Aduh, tunggu kelihatan gak nih? Ini sekebon. Sekebon. Nah, kalau misalnya pun kita sudah meletakkan kasta terendah dalam mobil ini untuk duduk di kursi belakang yang ruang kakinya masih sekebon itu dan masih nyaman, di belakang sini masih bisa muat ransel berisi laptop untuk mengambil data misalnya ya, dan itu masih bisa nutup bagasinya dengan kondisi ranselnya miring, memanjang posisinya. Jadi lega sekali memang ruangan di belakang sini. Dan juga ada cargo net di sini. Jadi kalau Anda mau membawa barang-barang kecil biar nggak lari-larian, bisa ditaruh di dalam cargo net sini, tengah sini ya. Untuk bawa misalnya botol yang bisa gelinding-gelinding biar nggak bunyi di belakang sini. Serta kalau Anda mau membawa barang lebih besar, tuh, rata coy. Ini bagasinya nggak ada undakan, beneran datar. Jadi kalau Anda bawa koper gede atau bawa apa tadi, galah? Tombak. Bawa tombak bisa ditaruh melintang begini ya. Datar. Asli keren. Jadi temanya mobil ini tuh selain banyak fitur dan juga eksterior dapat body kit, temanya tuh memang fleksibel sekali, rata. Ruang tengah, ruang depan, ruang belakang, dan fitur-fiturnya di depan. Oke, kita langsung masuk ke bagian depan deh, kita cek. Nah, di bagian kursi depan sini banyak juga fitur-fiturnya. Nomor 1, lihat tuh MID-nya. MID-nya udah yang model-model Rocky, Sirion gitu ya, yang bisa memperingatkan kita kalau misalnya ini kita jalan nih bakalan ke kiri mobilnya larinya gitu ya. Ada setir ya, kalau kita lurusin balik dia, kalau kita balikin steering angle left tulisannya. Keren ya. Dan temanya nih sesuai sama yang di luar gitu ya. Speedometernya ada trim-trim ujung-ujungnya merah, dibalut dengan chrome bezel gitu, dan juga ada trim-trim merah di sini. Kesannya itu, oh ya, tubing-tubing merah, stitching merah. Kesannya itu seperti Xenia GTI. Kalau zaman-zaman dulu tuh kayak ada trim level GTI-nya gitu ya, Xenia yang sporty gitu kesannya. Dan what I appreciate is this. Look. Siapa yang mau bikin trim sekecil gini? Kalaupun ini dilupain, mungkin kita nggak akan komentar, nggak terlalu kelihatan ketutupan setir juga pas lagi nyetir. Tapi dibikin dong coy. Lucu banget. Ini attention to detail ya. I appreciate that. Dan walaupun memang untuk tipe R ADS ini belum ada kulit-kulitannya setirnya ya untuk yang tipe 13R ADS, tapi sudah mendapatkan audio steering switch. Oh iya, tunggu, ini agree dulu. Audio steering switch, ada volume. Suaranya ini jernih ya. Kita tambah kuota, caranya gampang. Dan juga bisa untuk ngatur MID di sini. Message center, ada jam. Jamnya gede juga. Dan yang terpenting adalah Drive Indonesia tahu, yang terpenting adalah ini. Di level harga mobil yang
mirip-mirip dengan Avanza tipe terendah dengan diskon, nanti kita akan bahas. Anda mendapatkan audio yang 9 inci multimedianya, dan juga sudah ada Android Auto, Apple CarPlay. Di samping itu tetap ada yang namanya phone, Bluetooth, media, segala macam ini tetap ada. Jadi Anda bisa memilih DNG A7-seater dengan mesin 1300 cc yang irit, nggak usah gede-gede mesinnya, tapi mendapatkan fitur yang cukup mewah. Di sini juga sudah mendapatkan AC yang digital, meskipun bukan climate control, cuman ngatur dingin, kurang dingin, dan buka tutup. Sayangnya memang ini nggak bisa diatur nih yang ke arah kaki. Tapi oke lah ya, bisa buka tutup ini penting, dan membuat mobil ini jadi cocok untuk dipakai di pegunungan sekalipun misalnya. Karena misalnya kaca fogging, kita bisa buka ini untuk mengurangi kaca depan fogging. Lain daripada itu apa ya? Oke, udahlah, kita nggak usah lama-lama, karena memang mobil ini adalah mobil yang kita harus tes jalan untuk mengetahui apakah nikmat di jalan untuk dipakai keseharian sahabat driver Indonesia, atau untuk mudik atau pergi keluar kota. Yuk, let's go. Kita langsung jalan aja. Driving impression Xenia 13R ADS CVT. Ya, unit 2025 nya masih sama kayak gini, cuman dia ada satu varian lagi tambahan namanya RADSX. Bedanya aksesoris gitu. Tapi yang ini masih ada. Apa yang dirasakan Drive Indonesia? Ini pertama kali ya kita sengaja ambil yang patahan-patahan, karena ini adalah mobil dengan ban ring 15. Jadi bantingannya itu lebih redam, lebih empuk, bannya lebih tebal dibanding yang Avanza atau Xenia yang tipe-tipe atasnya. Enak ya. Dan sebenarnya tenaganya tuh sangat cukup kok. 1300 nya ini 96 horsepower, 122 Nm. Tapi karena dia CVT dan CVT nya itu pintar, jadi mobil ini tuh cepat sekali mencari tenaga. Tuh, dia langsung mencari torsi di RPM 4000 ke atas ya, begitu kita tambah gas ya. Ini masih D loh, belum di S. Karena kenapa kita belum di S? Untuk tes akselerasi nanti kita ada ditemani oleh Om Jin dengan Rocky 12 di sana. Jadi cuma selisih 100 cc, 13 Xenia dengan Rocky 1200. Tapi dia cuma 2 baris, kita 3 baris. Pengen tahu larinya seperti apa bedanya? Tapi ini kita nikmatin dulu aja, sambil berusaha kabur dari Rocky tadi. Ini tadi dari 40 ke 100 ya. Nikmat loh mobil ini loh. Makanya sebenarnya 13 dan 15 nya Xenia maupun Avanza dengan mesin 2NR yang 15 nya ya gitu. Yang ini 1NR, itu perbedaan tenaganya itu lebih ke arah RPM atas. Dan karena ini ada CVT, jadi CVT itu kan bebas untuk mengembangkan dan mengempiskan rasio ya. Jadi dia lebih nggak terlalu terasa di kecepatan rendah. Respon gasnya mah enak-enak aja. Tuh, apalagi velgnya tadi lebih kecil ya. Nikmat. Dan ini tadi kita riset fuel ekonominya, kita mau tahu nanti setelah lewat tol dan juga digeber-geber gini, kombinasinya tuh berapa. Karena 13 ini terkenal irit, responsif tapi tetap irit. Oke, kita coba untuk Tiptroniknya. Enak nih. Gerakannya deket buat pindah gigi. Dan bodinya itu chassisnya linear. Ya, kita udah pernah bawa 13X biasa ya, yang bukan ADS. Jadi memang bukan tipe R-nya, tipe X-nya itu. Jadi memang waktu itu lebih standar tampilannya. Dan udah bawa versi manualnya. Jadi
terasa sekali throw-nya itu dari setir ke gearbox itu dekat. Makanya kita tuh nikmat banget nyetirnya. Baik manual maupun matic ternyata nikmat mobil ini. Manualnya itu karena koplingnya enteng dan opernya dekat. Maticnya itu karena CVT-nya itu pintar ya, nyari RPM, jadi tidak terlalu terasa perbedaan antara 1300 dengan 1500 cc nya. Padahal horsepower cuma 96, torsi cuma 12 di bawah 13 kgm. Tapi enak mobil ini. Oke, chassisnya juga linear, jadi pada saat kita miringkan tadi itu meskipun badannya empuk tapi tertebak body rollnya, kelimbungannya understeer itu tertebak, jadi kita bisa mengantisipasi. Dan kalau ketemu jalanan gelombang seperti ini, karena bannya agak tebal, jadi kita forgiving sekali ride-nya. Ketemu speed trap, ketemu patahan, itu forgiving sekali ride-nya. Recommended banget loh sebenarnya chassis DNGA dengan mesin 1.3 ini. Nggak berasa underpowered dan irit. Ini combine-nya masih 16, digeber-geber lagi dari tadi. Gila. Oke, kita mau coba deh tes akselerasi ya, ditemani dengan Rocky 12 NA yang di belakang itu. Pengen tahu perbedaannya bagaimana. Cus, kita tes akselerasi. Oke, kita udah rendeng dengan Rocky di sebelah, 12 lawan 13 Xenia. Hitung klakson gua ya, ingat klakson gua ya. Kita startnya duluan dikit nih. Rocky-nya rendeng. 80 100, Rocky mengejar dikit-dikit. Dia enteng. Tapi sampai 100 si Xenia-nya masih di depan. Karena kita nyolong start sedikit gitu. Tapi hampir rendeng ya, cuman di atas 110 memang Rocky karena badannya enteng. Ya tentunya maju pelan-pelan. Keren juga. Balik arah. Oke. Ronde 2 rolling. Dadah. Pokoknya kalau sampai 100, kita angkat deh. Kalau sampai 100 Xenia-nya duluan. Begitu di atas 110, baru Rocky-nya pelan-pelan ngejar. Lucu ya. Yang tadi udah rendeng, nariknya udah bareng. Kelihatan nginjek gasnya tuh udah dongaknya udah hampir bareng. Mungkin karena velgnya Rocky itu bannya lebih besar. Xenia velg dan bannya lebih kecil. Menarik. Oke, kita langsung bawa ke tol deh untuk tahu bagaimana rasanya ini NVH-nya kalau di jalan tol kecepatan tinggi. Oke, kita masuk ke jalan tol. Tunggu, tikungannya enak nih. Tekuk chassisnya. Enak, body rollnya itu tertebak. Lincah lagi palanya. Pas dibelokin tuh positif gitu respon setirnya. Ya, tuh kan udah 100. Udah 100 Pak Bang. Kita cuma belok kita udah 100. Jadi kalau sudah sampai di jalan tol nih ya, yang Drive Indonesia rasakan, nah bedanya apa? Waktu itu kan kita udah coba nih Xenia yang 13X manual. Itu karena dia cuma 5 speed Pak Bams. RPM-nya itu hampir 3000 di 100 km per jam. Ini, oh sorry, ini 80 tadi. 80 kita belok tadi 80. Kita bikin 100 dulu deh. Ini tanjakan loh. Ya. Sudah 100, kira-kira di 100 km, oh sorry di 90. Ya. Kira-kira di 100 km per jam itu RPM-nya ada di kisaran 1600, 1700. Itulah enaknya CVT-nya dari si Xenia 13 ini. Memang sih tidak se-fun to drive kalau manual. Kalau mau fun to drive atau Anda sering pakainya di pegunungan-pegunungan gitu,
Manual aja ya Pak ya. Iya. Manualnya enak banget, koplingnya enteng, gearboxnya pendek-pendek, lemparannya, tangannya deket gitu. Nah tapi kalau dipakai di jalan tol, memang nggak dipungkiri CVT-nya itu jawaban yang tepat. Ketika Anda butuh nambah kecepatan, dia langsung otomatis ke RPM 4000. Begitu udah dapat kecepatannya 100-an, turun lagi ke RPM 2000 ke bawah. Nah tadi dia ada engine braking sedikit karena turunan. Nah, turun lagi ke 1700, 1800. Itulah yang menyebabkan mobil ini tuh highway zen-nya dapet. Kalau sahabat drive Indonesia sering pakai mudik atau sering pakai jalan-jalan keluar kota, highway zen-nya tuh dapet. Tenang gitu. Ini kita ngobrol ya Pak Bams ya? Iya. Coba ngomong Pak Bams. Ya, apa? Apa? Pak Bams lagi puasa nggak Pak Bams? Iya, Pak. Puasa dong, ya kan? Jadi nggak bisa keluar suara kencang-kencang soalnya lagi aus ya Pak Bams ya. Ya, karena dengan kecepatan 100 km per jam itu RPM rendah dan juga road noise-nya ya oke lah, masih ada yang masuk sedikit, tapi overall 7,5 8 lah. B plus A minus baik secara kalau win sedikit, win minim sekali yang masuk. Road noise ya sedikit tembus tapi sekitar 20-25% itu. Kalau win sedikit sekali ini, nggak terlalu noticeable. Jadi kita ngobrol nih apa ya, nggak perlu teriak-teriak ya Pak Bams ya. Lagi puasa pun nggak capek ngobrolnya. Dan apalagi Xenia dulu kan berbedanya dengan Avanza itu adalah soal build quality. Dan mobil ini jujur ngomong, ini umurnya sudah 3 tahun lebih. Tahun 2021 ini. 2021 akhir 2022 dipakainya. Jadi 3 tahun pemakaian, kilometer sudah mana nih? Kilometernya sudah 30.000 hampir. Iya. Dan dipakainya tuh abusive ya, karena ini mobil test drive ya Pak ya. Betul. Dipakai, dia memang sengaja dipaksa gitu. Nggak ada tuh dashboard retolnya tuh. Ini kita jalan tol yang agak geradakan loh. Minim sekali di dashboard retolnya, interior retolnya tuh beda sama Xenia yang generasi sebelumnya. Jadi build quality-nya Daihatsu tuh di generasi yang ini tuh sudah internasional sekali gitu loh rasanya. Standarnya internasional sekali. Jadi worth it banget untuk sahabat drive Indonesia pilih yang tipe 13R ini karena harganya itu sebenarnya nanti kita akan bahas, tapi dia rapat dengan tipe terbawah Avanza. Dan di tipe Avanza yang 1300 Anda tidak akan bisa dapat audio yang begini, terus start stop engine button, kemewahan kecil-kecil ini kayak merah ini, itu nggak akan bisa didapat di varian terbawah merek sebelah gitu. Itulah poin plusnya dari si Xenia 13R ADS CVT ini. Iya. Kita akan coba untuk fuel ekonominya kita bahas setelah bayar tol di depan. Nah sekarang sudah santai keluar dari jalan tol, kita bicara penggunaan konsumsi bahan bakar. Coba Pak Bams nggak boleh ngintip. Ini udah di riset nih. Ini kita dari tadi kita geber-geber macet dan juga jalan tol. Kira-kira berapa penggunaan kombinasi? Kombinasi 16 Bos. 16. 16. Cocok, 15,6. Ini karena tadi kita pakainya memang agak abusive ya. Memang dipakai buat drag race tadi sama si Om Jin di Rocky tadi. Mana Om Jinnya hilang? Tinggalan kemana tadi, nggak ada nih. Ada dia di sana. Ya tadi kita drag race sama Om Jin segala macam. Ini ya dapatnya 15,6 km per liter. Dan Driving Indonesia yakin kalau dibilang 16 tuh bisa dapat kombinasinya kira-kira. Karena apa? Ini aja masih naik tuh 15,7. Sedangkan untuk penggunaan dalam kotanya kira-kira berapa? Kira-kira 12,5 sampai 13 lah Bos. 12,5. Oke, nah 12,5 itu karena Driving Indonesia tadi belum sempat pakai ya di dalam kotanya, tapi luar kotanya Driving Indonesia udah tes. Bisa sampai 20 Bos. Betul. Tadi Driving Indonesia dapat 19,5 km per liter untuk di tol only pada saat setelah POV on the way balik ke mau ke tempat review gitu ya. Itu 19,5 untuk penggunaan luar kota, dalam kotanya tadi 12,5 ya Pak ya. 12,5. Kalau yang tipe manualnya 13X Driving Indonesia dapatnya sekitar 12,2, 12,1 km per liter untuk penggunaan dalam kotanya. Lebih irit sedikit memang yang tipe CVT ini karena ya tentunya karena dia bisa mencari RPM lebih rendah. Tapi gila ya mobil zaman sekarang loh. Ini menyaingi hybrid loh Pak.
Hybrid itu kira-kira sekitar segini nih, 15 sampai 17 18 kombinasinya loh. Iya. Ini yang mendekati 16 km per liter. Karena velgnya kecil, Bang, 15. Tapi jadi empuk dan irit nih. Enak. Ya, oke. Untuk sahabat Drive Indonesia yang berminat mobil ini, nah, kalau misalnya sahabat Drive Indonesia mau membeli Daihatsu Xenia 13R ADS CVT 2025 ya, unit 2025 nih kita bicara ya. Karena 2024-nya masih ada nggak Pak Bams? Masih ada, cuman sudah terbatas. Tadi katanya tinggal 2 ya? Iya. Hari ini habis kayaknya ya? Barangkali. Per hari ini, per kita rekaman hari ini tadi dicek unitnya memang 2024 tinggal 2. Jadi kita bahas harga 2025 aja ya. Betul. Kalau masih ada 2024-nya nanti tanya aja ke Pak Bams. Nih, Siap. ini patahan. Gila, empuk cuy. Ya, harganya Xenia 13R CVT ADS 2025 ini berapa Pak Bams? 268 650. 268 650 dengan diskon yang bisa mencapai 2 digit ya? Iya. Mencapai 2 digit ya. Betul. Berarti angkanya kira-kira kepala 25 dong, Betul. ya kan? Harga murah, efisien. Terus dapat yang body kit tadi tuh, Betul. yang bikin mobil ini kesannya kayak Xenia GTI gitu. Muat banyak. Muat banyak, muat 7, irit, aduh Buat nyaman. mudik cocok, Bang. Iya, buat mudik atau buat liburan keluarga nih cocok. Dengan harga yang 25-an something dengan diskon jadinya ya. Betul. Itu kan harga yang mendekati, Pak Bams gak boleh ngomong ya Siap. ini saya ngomong nih. Itu kan harga yang mendekati merek sebelahnya ya, kembarannya itu, tapi tipe yang standar, Ya. tipe E. Cuman bedanya inilah beauty-nya kalau Anda mengambil sisi Daihatsu-nya, Daihatsu Xenia dengan harga yang kira-kira selevel harga standarnya tipe yang merek sebelah. Anda mendapatkan audio 9 inci, engine start stop button, terus kemudian body kit tadi yang sebenarnya nggak terlalu banyak warna lah. Ada lagi kalau nggak salah tipe atasnya Pak, Tipe RADSX bener, dengan body kit yang lebih mewah. iya lebih mewah kalau kata Pak Bams, tapi kalau kata Drive Indonesia lebih panjang, lebih gondrong. Terus ada tulisan ADS-nya, ada chrome-nya. Betul. Jujur pribadi, ini pendapat pribadi ya, Drive Indonesia lebih suka yang RADS biasa, bukan ADSX gitu. Ini nikmat lah, Anda bisa mendapatkan tipe 1.3-nya dari chassis DNGA 7-seater ini dengan kenikmatan-kenikmatan seperti tadi, dapat body kit, terus dapat Android Auto, Apple CarPlay di multimedia yang 9 inci ini. Itu Anda cuma bisa dapat di Daihatsu-nya gitu. Jadi kalau sahabat Drive Indonesia berminat untuk memperoleh Daihatsu Xenia 13R CVT ADS ini atau yang ADSX yang ada krom-kromannya, ya terserah deh. Tapi kalau Drive Indonesia saranin yang ini aja lah. Bisa kontak langsung ke Pak Bambang dari Astra Daihatsu BSD. Astra Daihatsu BSD. Oke. Ya, sahabat Drive Indonesia, itu dia tadi. Om, tunggu dulu Om. Jangan ending dulu, sebentar Om. Kalau sahabat Driving Indonesia mau datang ke showroom, mau cari Daihatsu, spare part, service, sekedar mau kopi-kopi atau mau test drive, jangan lupa kontak Bambang Astra Daihatsu BSD. Terima kasih. Sahabat Drive Indonesia, ingat ya pesan dari Pak Bambang Astra Daihatsu BSD tadi. Sekian yang bisa disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Daihatsu Xenia 1300cc tipe RCVT 2025 ini. Apabila Anda menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Drive Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada kritik, saran, atau sekedar ingin bincang-bincang dengan Drive Indonesia dan sahabat Drive Indonesia lainnya terkait dengan otomotif. Terima kasih Anda sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!